Iya. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape budi, poco-poco. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape bodi, poco-poco. Poco-poco diciptakan tahun 1994 ya, tiga sudah dibikin ya. Iya. Cuma 94 baru dinaikkan ke kaset ya. Ini kayaknya belum ada yang dengar kali bahwa lagu itu buat Megawati ya. Ini pertama kali ya. Menulis karena Pak Mars saya udah saya serahkan ke TU Mars PDIP lebih banteng-banteng bangsa. Nggak tahu bagaimana, saya juga nggak tahu awalnya bagaimana, tapi Tiba-tiba ya sudah mulai, begitu, iya suami sudah mulai, begitu. iya mulai perasaan cemas, ketakutan, paranoid. Jadi ada apa aja orang kerumun-kerumun merasa bahwa itu sesuatu mau menyerang dia gitu. Jadi itulah perasaan-perasaan yang timbul, iya sakitnya itu pada Paranoid, waktu ya. itu. Beberapa tahun mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Ibu struggle menghadapi si bapak dengan kayak begitu. Sempat sih saya ini juga ya sama bapak itu, ya bapak dengan keadaan bapak yang suka emosi, marah, iya. bahkan juga dengan kekerasan. Jadi saya menyingkir dulu, sempat saya menyingkir itu, sempat saya takut, trauma. Karena Itu- pengaruh coretan Iya, itu 22 bapak sakit. tahun lama sekali ibu berpisah Iya. dengan Iya, kalau mau dibilang trauma, ngelihat bapak aja dari jauh saya sudah lari. Pernah waktu itu anak saya sedang cukur rambut, saya mau lihat anak saya. Tahu-tahu bapak ada di situ, saya rasanya mau lari nyemplung ke kali karena itu ada kali, karena nggak tahu mau jalannya, saking takutnya, saking trauma. Ya setiap hari itu terjadi KDRT, ya sama saya istrinya. konflik. Iya juga anak-anak gitu. Iya. Iya, tapi ya mungkin bapak nggak ingat. Jadi Iya. saya juga karena sakit saya maklumin. Iya. Saya maklumin. Saya terus berdoa sama Tuhan. Iya. Berpuluh-puluh tahun saya berdoa untuk suami saya supaya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dia, Iya. Tuhan sembuhkan. Nggak ada yang saya inginin. Cuma suami saya boleh sembuh, boleh pulih, berkumpul lagi bersama kami keluarga, bersama anak-anak. Itu sih yang saya terus minta sama Tuhan. Nah, dari sekian lagu yang Bapak ciptain, ada lagu yang diciptakan khusus buat Ibu? Jawab Pak, Bapak harus jawab jujur. Ada enggak? Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Shalom semua sahabat keluarga Hatilahi. Puji Tuhan kita berkumpul kembali di podcast kami Keluarga Hatilahi, di mana kami selalu rindu dan sangat bersemangat untuk menceritakan segala perbuatan Tuhan Yesus di dalam hidup orang percaya. Dan hari ini saya kembali Ana dan bersama suami saya. Edi, Yes. apa kabar? Ya, puji Tuhan kami hari ini mendatangkan juga narasumber yang pastinya sangat menarik untuk teman-teman kalau tahu ya, apalagi yang teman-teman ibu-ibu nih yang suka dansa-dansa, nari-nari ya, atau olahraga nari-nari lah pokoknya ya, pasti tahu yang lagu Poco-Poco ya. Kayak gini lagunya, kalau yang belum tahu nih denger lagunya ya. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape bodi, poco-poco. Pengarang lagu Poco-Poco ini siapa dan bagaimana kehidupannya, pasti mungkin sebagian besar orang nggak tahu. Padahal lagu ini legendaris loh. Bahkan terakhir ini lagu ini dibikin versi modernnya. Nih dengerin nih. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape body, poco-poco. Nah teman-teman, luar biasa lagu ini, lagu yang
kayaknya sederhana, tapi emang asik sih ritmenya, beatnya, bahkan sebenarnya artinya juga joyful banget, makanya sangat dipakai di mana-mana. Dan lagu yang sangat menarik ini kita juga seneng ya dengernya ya, denger Iya. lagu Poco-Poco Dan ya. sangat populer waktu tahun 90-an. Ya, bahkan sampai hari ini. Sampai hari ini. Ibu-ibu yang dansa-dansa tahu deh lagunya. Nah, hari ini teman-teman, pengarangnya kami datangkan ke studio kami. Dan tak lama-lama lagi kita mau sambut Bapak Ari Sapulete. Terima dan kasih, dan Ibu istrinya Sondang. tercinta, Terima kasih. Ibu Sondang. Sudah Apa hadir di kabar Pak podcast Ari? kami. Dan Ibu Sondang apa kabar? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Yes. Pastinya perjalanan hidup mereka berdua kami dengar sangat luar biasa. Kalau teman-teman mungkin bisa Google, pernah mengidap yang namanya skizofrenia yang cukup akut ya saat itu. Nah, kita juga mau mendengar cerita nanti bagaimana perjuangan kisah daripada kedua pasangan suami istri yang luar biasa ini. Yes, mungkin bisa Ya, dimulai. mungkin saya mulai dengan Pak Ari dulu ya, Pak Ari Ya, Pak Sapulete Ari ya. Sapulete. Yes. Boleh tahu Bapak menikah dengan Ibu udah berapa lama, Bu? 86 kami nikah. Tahun 86. Iya. Berarti tahun ini masuk ke 40 dong. Iya. Umur pernikahan. Iya. Boleh tahu Bapak aslinya orang mana? Orang Maluku. Orang mana? Orang Maluku. Maluku. Iya. Ketemu Ibu di Jakarta. Jakarta. Oh, pas ada event apa bisa ketemu Ibu? Nah, waktu itu ada doa kegiatan doa PPI kan namanya, pemuda penginjilan, penginjilan Indonesia, pemuda penginjil Indonesia. Oh, jadi dari muda sebelum nikah Bapak udah rohani ya? Ya, saya ikut-ikut Sondang ke gereja, ikut-ikut kan. Jadi kenal kita. Dan waktu itu sebelum menikah Bapak udah memang pencipta lagu atau belum? Belum. Dan waktu itu boleh tahu Bapak waktu kenal Ibu itu di usia berapa, Pak? Saya 27. Enggak, 27. 23. 23. Kenal. Ya, 23, mungkin 23. nikahnya 27. Iya, 23 tahun ketemu. Kebetulan Bapak ini kan kuliah di Jakarta di Akademi Bahasa Asing. Tinggal di rumah keluarganya, di rumah kerabatnya. Kebetulan saya suka main ke tempat kerabatnya itu karena kami ada persekutuan pemuda Doa. Injil ya. Jadi ketemu di situ. Dan akhirnya jadi dekat. Iya. Jadi dari awal memang udah suka dekat dengan kerohanian lah ya Pak Ari ini ya. Soalnya biasa Pak kalau yang namanya penyanyi atau boy band biasanya kan hidupnya urakan dulu kan. Nah, boleh tahu Pak, Ya. kenal Ibu itu berarti sebagai cinta pertama dong? Nah itu nih, ini nih. Bolehkah di sini ada kejujuran? Apakah pernah sebelum kenal Ibu sudah pacaran atau ini memang cinta pertama? Nah lo kita Pak, pertama. yang bener Bang, Bapak kan dulu kan udah cukup banyak teman wanita yang ngefans sama Bapak. Begitu aja lalu begitu aja. Lalu begitu aja. Teman aja. Oke. Nah, terus waktu Bapak mulai kenal dengan Ibu saat itu pacaran lama nggak? Ini 2 tahun. 2 tahun 2 lebih tahun. ya. Dan waktu Bapak memutuskan menikah, apa yang menjadi keyakinan Bapak bahwa ini waktunya menikah? Apakah dari segi pekerjaan sudah mapan atau gimana, Pak? Sebelum menjawab Saya pertanyaan harus itu, pulang ke daerah. Pulang ke daerah. Saya harus pulang kembali dari Jakarta. tapi saya sebelum menjawab pertanyaan itu ke pernikahan, boleh nggak saya tahu waktu pacaran itu profesi Bapak udah penyanyi, pengarang lagu? Belum. Boleh diceritakan saat itu? Masih mahasiswa, masih sekolah gitu, masih kuliah. Belum penyanyi belum penyanyi atau belum pengarang lagu, pencipta lagu itu belum. Tapi tanda-tanda dia sudah talenta lagu Oh, suka ini main musik Main waktu gitar. itu mengiringi gereja. enggak anak-anak kecil itu artis cilik di Ancol. Oh, Iya. belum melayani gereja waktu belum. itu ya. Diajak teman-teman untuk main musik di Ancol, pegang bass ya, gitar bass Bapak gitu.
Berarti semua alat musik kuasai Pak? Nah, Cuman gitar doang? ya gitu. Bass. Kalau ibu sudah pelayanan di gereja waktu itu, waktu Sekolah remaja? minggu. Sekolah minggu ya, Iya. tapi kalau bapak belum istilahnya ya, Bapak. masih Cuma ikut-ikut kalau kita ada ibadah, Oke. ikut gitu. Karena suka kan, jadi ikut gitu. Oh, Dia iya. suka karena ada ibu Iya, ada karena di ada sana ibu. ya? Iya. Makanya dia terus Iya, rajin gitu ikut ya? rajin. Berarti nanti akan bakal diceritain bagaimana awalnya dia mulai mengarang lagu, membentuk grup nyanyi ya Bu ya. Iya. Nanti oke. Kembali lagi ke pertanyaan tadi Pak, bagaimana akhirnya Pak Ari itu menentukan Ibu Sondang nih jadi pendamping, jadi istrinya Bapak. Kenapa Pak? Ya cinta memang. Cinta ya? Ya, asalnya cinta nggak ada masalah. Apa yang menarik dari Ibu Sondang? Nggak ada saya, kita dekat aja kita. Dekat. Ya, Oh oke. Sulit Kesan. dijelaskan ya Pak? kesannya ya. Kalau cinta itu artinya kita berdua biasa bersama-sama, nunggu dan sebagainya ya. Ulah di belakang mama sama papa gitu. Ulah kita di belakang mama sama papa gitu. Jadi berdua pergi ke gereja, berdua pergi nonton ke bioskop. Gitu. Ya sering berdua lah bersama ya, habisin waktu aja. Iya. Dari situ kedekatan, putusin nikah ya Pak ya? Iya. Padahal waktu itu, apakah Pak Ari kayaknya banyak ada wanita-wanita lain kan? Iya, teman-teman. Teman, oke. Ya, jadi Bapak nggak punya sejarah playboy lah ya? Ya, Apa ngomong aku nih? Ini kenapa saya nanya? Karena biasanya penyanyi ini kan hidupnya Banyak ini ya, godaan. banyak godaan ya Bu ya? Iya, atau mungkin waktu dulu masih polos lah ya Bu ya? Mungkin juga. Masih belum masuk ke dunia. Oke, nanti kita akan ngarah ke sana nih karena Bapak akhirnya menjadi lagu yang legendaris. Bapak sempat bawa band, ini kan sisi menarik bagaimana bisa tetap hidup dengan satu istri Pak dan setia. Ini kan yang luar biasa ya Bu ya. Nah, nanti boleh diceritakan nanti untuk bagaimana Bapak Ibu menjalani kehidupan pernikahan. Nah, dari setelah menikah, ya. apa yang Bapak dan Ibu jalanin waktu di dalam pernikahan? Suka dukanya ya kita hidup apa adanya. Kurang secara ekonomi kita memang rintis, lapangan pekerjaan sangat susah. Waktu awal nikah Iya, merintis, iya. susah. Susah lapangan pekerjaan, jadi kita kerja apa aja serabutan ya. Oh, sempat begitu ya, Iya. Pak? Terus pada setelah nikah itu berapa lama punya anak? Kita menikah tahun 1986, punya anak itu 1986 bulan bulan Agustus, kita menikah tanggal 1. Terus punya anak itu 1987 bulan Oktober, kita punya anak perempuan yang pertama. Oke. Anak 2. Anak 2. Yang pertama perempuan, Yang kedua pertama laki. perempuan, kedua laki-laki. Oke. Nah, oke. Boleh saya kilas balik awal Pak Ari akhirnya masuk ke dunia musik, Bu? Boleh diceritakan? Iya, waktu itu Bapak kan suka main musik, dipanggil teman-temannya untuk ikut di Ancol untuk mengiringi artis cilik. Memang sudah ada talenta musik di gitar ya. Terus pada waktu itu karena kehidupan memang susah, sempat juga waktu itu Bapak pingin udah saya ke Amerika aja, kerja di sana mungkin lebih ini gitu kan, lebih menjanjikan. Tapi nggak sempat juga pergi ke sana karena ya memang bukan ke situ Tuhan bawa ya. Terus sempat juga waktu itu Bapak, waktu kita masih di Ternate, kan anak pertama kita lahir di Ternate, itu Bapak sempat kerja di Dipnaker, kerja honor. Sempat juga jadi guru SMP, guru bahasa Inggris. Honor. Iya, pokoknya kerja apa aja yang bisa ini honor PNS juga. Iya, bukan PNS Pak. Honorer. Iya, honorer gitu. Jadi untuk ya itu kebutuhan kita, jadi kerja apa aja gitu. Masih honor, jadi dijalanin. Sempat juga waktu itu kerja di Halmahera. Di Halmahera tuh ada mereka bikin pabrik tepung sagu. Bapak kebetulan kenal sama
yang punya proyek itu, jadi kerja di sana untuk pegang keuangan pada waktu itu. Itu baru anak satu waktu itu. Terus waktu mau anak kedua, waktu itu Bapak mengajar di SMA ya, bukan di SMA yang apa namanya, kursus bahasa Inggris di situ. Terus waktu anak kedua mau lahir kita ke Ambon. Bapak nggak ada kerja di situ, gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Karena tahun 1986 kita setelah menikah 1 bulan kita langsung ke Ternate. Jadi tahun 1991 anak kami yang kedua lahir. Tidak sampai setahun kami di Ambon, kami ke Jakarta. Di sana di Jakarta di sini itu Bapak sempat kerja karena Bapak saya melihat menantunya ini, jadi dikasih masuk, dikenalin sama ada temannya punya perusahaan orang Korea waktu itu, jadi kerjalah di perusahaan Korea, ekspedisi, kerja di situ. Itu juga nggak lama, cuma setahun kali kerja di situ, terus Bapak mengundurkan diri karena mungkin nggak serak dengan pekerjaannya. Terus mulailah Bapak di situ. Memang ada cipta lagu, mulai di Ambon sudah mulai mencipta, di Jakarta juga. Jadi setelah kita berumah tangga lah mulai mencipta lagu-lagu Bapak. Itu untuk mengisi kekosongan gitu ya, iseng gitu lah ya. Iya. Terus tahun 1993 itu Bapak sama saudara-saudaranya itu ada berapa orang saudaranya ngumpul, terus mereka bikin grup menyanyi, namanya Nanaku. Apa Nana? Nanaku. Iya. Terus Bapak mengundurkan diri dari perusahaan Korea itu, uang dari ininya apa namanya? Pesangon, iya, itu dibikinlah perusahaan PT Kiraha. Untuk Bapak bisa karya-karyanya dijadikan perusahaan rekaman. Iya, bisa diproduksi. Oh, jadi seperti kayak bikin production home. Iya. Dari uang pesangon Bapak. Iya, sama dengan ada saudara beberapa mereka juga ikut nyumbang, akhirnya terkumpullah uang, dibikinlah PT. Ya, dari situlah kemudian lagu-lagunya Bapak itu mulai diterbitkan, iya, diproduksi gitu. Waktu itu kan produksi nggak seperti sekarang internet ya, tetapi lewat radio dan kaset-kaset yang masih muter-muter begitu ya. Iya, betul itu. Oke. Nah, dari sekian lagu yang Bapak ciptain, ada lagu yang diciptakan khusus buat Ibu? Jawab Pak, Bapak harus jawab jujur. Ada enggak? Biasa mungkin. Lagu apa yang Bapak ciptakan buat saya? Buat Ibu. Ada. Umum saya. Oh, umum katanya. Kalau saya pikir istri saya, pekerjaan saya, suami pasti ikut saya. Jadi saya bikin lagu Ibu bagi Megawati waktu itu. Oke. Mental calculation-nya Megawati. Hah? Mental calculation-nya Megawati, artinya dia mulai naik. Ada mencipta karya. Karya saya Ibu. Lagu Ibu, tapi bukan buat saya katanya. Itu buat Ibu Megawati sama untuk ibu-ibu yang ada di seluruh dunia lah ya. Iya, termasuk istri saya. Termasuk untuk istri. Inspirasinya adalah Megawati. Waktu itu perempuan di kancah politik. Iya, demikian. Jadi Bapak jadi terinspirasi karena Megawati itu seorang wanita pejuang ya. Yeah. Mungkin Bapak juga pingin istri Bapak didorong ke politik. Pak, harusnya inspirasi ada istrinya juga, Pak. Iya. Oke, terus untuk lagu Poco-Poconya sendiri mulai terlahir kapan dan kenapa? Itu diciptakan reformasi kita mulai diciptakan tahun Poco-Poco diciptakan tahun 1994 ya. Tiga sudah dibikin ya. Cuma 94 baru dinaikkan ke kaset ya. Latar belakangnya ada gak dalam membuat lagu itu?
Nggak gitu aja, Iya, saya katakan tadi bahwa saya pada Mars PDI saya buat, saya serahkan ke TU Tata Usaha di TU Umar pada waktu itu saya. Yang adalah Sri Kandi PDI, Pas Perjuangan Pak Mars PDI Triple B Banteng Benteng Bangsa, saya serahkan pada waktu itu. Sehingga nyanyian, jujur saja nyanyian saya sebenarnya ada kaitan dengan podcaster. Sebenarnya mental calculation-nya Kalam Laisitli, saya terkait dengan podcaster bagi Megawati, karena saya pemilih PDI. Ya karena mungkin Bapak sangat mendukung partai politik, karena waktu zamannya itu kan politik PDI itu sebagai partai yang terjolimi ya waktu itu ya, seakan-akan seperti itu. Jadi rakyat memang banyak pro, apalagi setelah lengsernya Orde Baru. Ada perempuan satu pemimpin di dunia, saya pikir demokrasi maka perlu dibantu lah begitu. Nah, dari sekian banyak lagu itu Bapak sendiri ada nggak ikut nyanyi? Saya nyanyi di grup Nanaku itu, di Pak. grup doang ya? Iya, di grup itu nyanyi. Nggak pernah sendiri ya? Ada, pernah. Pernah? Lagu ibu ya, lagu ibu, lagu-lagu, ada lagu rohani juga, apa itu? Apa ya judulnya itu ya? Ada lagu barat itu, Iya, apa judulnya? Gimana coba lagunya? bukan. Now I will sing song for you, 'cause you have saved my life and soul. To take my hand to make me stand all of my sin be white and clean. Thanks to you, my God. Thanks to you, my Lord. Wah, Ya, itu sepotong lagunya. nadanya bagus loh. Jadi Itu nadanya lagu bagus rohani loh. itu tadi, Bu. Enak dengernya tadi ya. Iya. Country, musik country deh. Dia punya nada enak. Kayaknya memang talenta ya dari Bapak bikin lagu ini. Iya. Ada berapa lagu total sampai hari ini? Ada lebih dari 60 lagu, Bu. Oh. Lagu rohani. Lagu rohani juga, lagu sekuler pop Ambon, sama lagu pop Indonesia, lagu ada bahasa Inggris juga. Oke. Nah, dari semua lagu yang paling terkenal itu si Poco-Poco itu. Iya, poco-poco. Mungkin boleh nyanyi Pak. Boleh nyanyi, Pak? Silakan, Pak. Iya. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape bodi, poco-poco. Cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing. Ngana bilang kita na sayang, rasa hati ini malayang jauh. Cija, biar kita ngana pebayang, biar ngana bikin layang-layang, cuma ngana yang kita sayang. Wih, mantap. Komedian ya sih. Apa? Ada komediannya. Komedian. Komedian katanya sifat lagunya. Canda atau joke. Candaan katanya. Nah, oke. Ya. Cuman ngana yang aku sayang tuh ngananya siapa kalau boleh tahu? Iya. Kan artinya cuman kamu yang saya sayang kan? Iya. Nah, Siapa boleh tahu nggak siapa tuh kalau dipikir? Bukan Megawati kan? Ya, Pak? mentalnya Megawati. saya kira lihat tokoh perempuan di dunia yang satu-satunya di partai Waduh, ini kayaknya demokrasi lagi. ini kayaknya Jadi ini persoalan demokrasi di Indonesia. ini kayaknya belum Dunia ada yang dengar kali bahwa lagu itu buat Megawati ya. Ini pertama kali ya. Mental karena Pak Mars saya udah saya serahkan ke TU Mars PDI Triple B Banteng Benteng Bangsa plus Sekan di PDI bikin lagu dandutnya karena saya terkesan waktu kampanye itu biasa mereka suka bawa gambar Soekarno dan joget-joget tukang beca, tukang ojek semuanya. Jadi ini Biasa boleh bikin dandut dikatakan ya. lagu pendukung politik dong, Bu? Enggak ada. Oh. Lagu poco-poco itu lagu apa ya, Goyang ya, untuk tuh. semua kalangan. Iya, Untuk enggak goyang ada. ada. Iya, cuma Bapak mungkin terobsesi Teringat, dengan Megawati punya kepemimpinan. Saya jujur itu, Iya, gitu. jadi itu aja sih.
Jadi Kalau- mudah-mudahan Ibu Megawatinya denger ya ini Iya. podcastnya nyampe ke dia ya. Ya, kalau untuk itu apa namanya untuk yang seperti Ibu Hana tadi bilang enggak gitu. Itu untuk Iya, iya. semua kalangan. Oke. Iya. Iya. Cuma terinspirasinya Iya, dari mungkin, beliau iya, ya. iya. Luar biasa. Yes. Oke. Nah, sekarang saya mau gali dari Bapak sebagai Bapak di dalam rumah tangga ini. Iya, Pak. Bapak kan kesibukannya sehari-hari mungkin selain menciptakan lagu juga mungkin main gitar. Iya. Nah, bagaimana Bapak di dalam rumah tangga? Bapak sering nggak sama anak itu mungkin nyanyi bersama? Mungkin anak juga hafalin lagu Ya, ciptaan Bapak itu. Anak saya hobi nyanyi, cuma begitu. Hobi kata- nyanyi? Iya, Bisa dong nyanyi poco-poco. iya bisa ya. Semua Nanti kita lagu-lagu suruh. saya. Setiap anggota keluarga bisa nyanyi ya, poco-poco ya. Iya. Oke. Tapi saya juga penasaran nih mau tahu dari Bapak dan juga Ibu lagu poco-poco itu akhirnya hitsnya itu di tahun berapa? Hitsnya itu di tahun 1995, 96 itu sudah mulai. Oke. Heeh. Sudah dikenal. Itu Yopi Latul juga sudah untuk house musik sudah mulai diulang lagi sama Yopi Latul, tapi house musik kalau yang awalnya kan Ferry Sapulete Biasa. itu ya itu biasa. grup aja biasa. Tapi yang bikin jadi booming terkenal itu kayaknya Yopi Yopi Latul. Oh, Yopi Latul. dari dianya Iya, ya. tapi dia bukan penciptanya, dia penyanyinya. Iya, House dia music penyanyi. gitu. Iya, yang dipakai oleh PT Kiraha pada waktu itu untuk menyanyi, dibayar sama PT Kiraha untuk menyanyi. Tapi ada nggak orang yang mengira yang pengarangnya si Yopi Latul? Ada Saya banyak? nggak tahu, ya Enggak ya? belum tahu. Oh. Tapi kalau tadi Ibu bilang ini ada ini ya, saya nggak Ada tahu. soalnya di Iya. waktu kita Google ya malah dibilang pengarangnya Ada Yopi yang- Latul. tapi ada yang juga tulis tapi ada Aris. juga Iya. Aris Sapulete. Nah. Ya, menyangka gak ya sampai hari ini Bapak Ibu menyangka gak bahwa lagu itu bisa setenar sampai jadi legendaris sampai hari ini? Ya saya nggak pernah menyangka secara pribadi ya, tapi semua itu berkat Tuhan. Saya rasa Tuhan punya kebaikan sehingga lagu itu boleh dikenal, bahkan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bikin seneng Iya, ya, iya, ibu-ibu yang iya. nari-nari aja yang lagi Iya. stres, nari-nari seneng lagu Iya, itu ya. bahkan dipakai juga oleh ABRI kalau tidak salah ya untuk senam-senam pada waktu itu, tahun-tahun itu yang saya ingat di mana-mana orang poco-poco. Terus juga waktu waktu tahun 2018 kemarin itu ada penghargaan dari Guinness Book untuk lagu itu. Oh. Tarian di Senayan itu sampai 20 berapa ribu ya, itu 70 apa 20 ribu orang yang tarian dari sepanjang Monas sampai Jalan Tamrin sampai itu. Wow. Ya, dikasih penghargaan juga, puji Tuhan. Oh ya? Dikasih penghargaan dari pemerintah waktu itu Presiden Jokowi, cuma lewat Menteri Olahraga pada waktu itu. Kita akan saksikan bersama penganugerahan kepada Aris Sapulete, pencipta lagu Poco-Poco yang diwakili oleh sang anak Martin Sapulete. Selanjutnya adalah Yopi Latul, penyanyi yang mempopulerkan lagu Poco-Poco yang diwakili oleh sang istri. Terima untuk itu, Penghargaannya. penghargaan itu karena Bapak kan kondisinya sakit. Jadi anak kita lah, anak saya lah yang maju untuk ambil penghargaan itu. Nah, selama pernikahan Bapak sama Ibu itu selalu akur aja atau Iya, ada bagaimana boleh konflik? tahu pernikahan Bapak dan Ibu nih selama menjalani 40 pernikahan 40 tahun ini ya? Apakah awal badainya itu pernah terjadi di kapan? Yang tadi yang saya pernah bilang katanya pernah mengalami sakit sampai mungkin Bapak sekarang mengalami gangguan bicara, ada pengaruh dari sakit? Enggak juga, Bu. Bapak nggak mengalami gangguan bicara, Bu, cuma mungkin agak kurang berbicara kali ya, agak kurang berbicara, tapi biasa aja sebenarnya, cuma karena sakit itu, jadi membuat beliau ini kayak agak menutup diri lah sedikit ya, kayak nggak terlalu seperti dulu kan, pergi dengan teman-teman atau apa, tapi dengan sakitnya Bapak di rumah. Boleh diceritain nggak Bu sakitnya itu bermula dari gimana dan apa? Saya juga nggak tahu bagaimana awalnya itu. Yang saya tahu itu Bapak mulai mendengar katanya suara-suara aneh, kayak berhalusinasi, ada. Coret-coretan di depan rumah. Jadi merasa ada sesuatu itu yang itu buat dia katanya. Tapi yang saya tahu pasti
Nggak ada seperti itu. Saya bilang sama suami saya nggak ada seperti itu. Tapi beliau merasa itu mengganggu dia gitu. Jadi itulah dia punya sakitnya itu. Jadi dia merasa curiga juga pada waktu itu, curiga dengan segala macam. Dengan Bahkan ibu juga. Iya, dengan saya juga gitu. Jadi itulah penyakitnya itu. Nggak stabil jadinya emosinya. Iya, nggak stabil emosinya. Berapa tahun tuh mengalami seperti itu? Dari tahun sampai tahun Dari tahun 2000-an itu sudah mulai, Bu. Dari sebelum itu juga sebenarnya sudah mulai, cuma 98 itu sudah mulai. Cuma yang parahnya itu 2000, 2001 itu, 2002 itu sampai ini. Jadi baru kemarin emosi, bawaannya emosi marah gitu. Marah. Walaupun nggak ada sebab. Sedangkan lagu Poco-Poco itu mulai mencuatnya itu di tahun berapa? 96. 96 sudah, iya. 96. Jadi selang berapa tahun mulai terjadi? Iya. 5-6 tahun. 5-6 tahun ya? Iya. Ya, mulai terjadi itu. Jadi nggak tahu bagaimana, saya juga nggak tahu awalnya bagaimana, tapi Tiba-tiba ya sudah mulai, begitu, iya, suami sudah mulai, begitu. iya, mulai perasaan cemas, ketakutan, paranoid. Jadi ada apa aja orang kerumun-kerumun merasa bahwa itu sesuatu mau menyerang dia gitu. Kok Jadi itulah perasaan-perasaan yang timbul, Paranoid ya? iya, sakitnya itu pada Paranoid, waktu Pak, itu. Apakah Bapak waktu itu ada konsumsi obat tertentu Nggak nggak? ada. Nggak ada. Bapak, cuma Bapak ini ya memang dari muda Bapak ini suka minum bir, Bu. Bir kan nggak Terus apa-apa. merokok, Oh, iya. merokok. Ya memang benar bir tidak apa-apa. Tapi Tapi kalau kan sering jadi kumpul, bahaya iya, ya. kumpul dengan teman-teman kita nggak tahu, Bu. Kan Bapak ini hampir setiap hari pergi dengan teman-teman. Pulang jam? Pulang sudah tengah malam, Kami Pak. bikin perusahaan rekaman, Pak. Iya. Oh, Dari karena pagi Iya. ke kantor, siang sore. teman-teman produser, pemusik Ya, gitu ya. Iya. Tapi Ibu cukup sabar. Iya. Terus gimana? Jadi karena mungkin dari gaya hidup kali ya, merokok, Iya. minum bir, Iya. lalu apalagi yang mungkin menurut Ibu pemicu sesuatu gangguan Stres mungkin, pikiran-pikiran bagaimana menjalankan perusahaan, bagaimana ini itu semua mungkin ini. Menumpuk. Jadi iya menumpuk. Kalau yang saya rasakan seperti Perhatikan. itu, iya perhatikan seperti itu. Kalau Bapak untuk minum obat-obat yang terlarang itu enggak ada sih itu. Cuma itu tadi yang saya Dari bilang. dokter aja. Iya, cuma mungkin teman-teman kita kan nggak tahu ya, Bu. Kita kumpul dengan teman, kalau bukan teman anak Tuhan ya kita kan nggak tahu ya. Kalau anak-anak Tuhan kan nggak akan gitu. Saya pikir ini kan ya begitulah gitu. Oh. Jadi Tapi Bapak suka di entertain gitu jadi saya pikir ya nggak karena tahu waktu itu bagaimana terkenal ya, udah terkenal Iya. soalnya ya lagunya. Iya, Bu. Oh, oke. Tapi Ibu juga nggak interogasi ya? Nggak interogasi lebih dalam lagi waktu itu enggak ya? Enggak sih, Bu. Karena susah juga ya untuk Iya. kayak hal-hal kayak gituan ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, selama pernikahan, kehidupan rohaninya Bapak sama Ibu gimana? Misal, sejak menikah, punya anak, apakah Bapak itu termasuk orang yang cinta Doa Tuhan, bareng. doa bareng, Ke atau juga gereja. ke gereja secara Gereja rutin? di Protestan waktu itu, gereja Petra. Ya tapi ya Bapak jarang-jarang pergi sih karena Bapak sibuk dengan Dunia entertainment. iya dunia musik, Ya. entertainment. Jadi Bapak ya sekali-sekali kalau itu udah pergi gereja. Tapi untuk yang lebih mendalami, lebih ini belum pada waktu itu. Oke. Belum. Oke. Iya, cuma ya saya juga pada waktu itu juga belum karena Sibuk ngurus anak iya, ya, jadi ya. juga belum terlalu pada waktu itu. Walaupun dari muda saya sudah pelayanan sekolah minggu, tapi dengan kesibukan keluarga, ya saya iya. Jadi agak mundur-mundur Iya, gitu, iya. yang agak kurang aktif Iya, jadinya ya. iya. Jadi berarti kan menjalani kehidupan seperti orang-orang biasa lah Iya, jadinya ya, nggak iya. terlalu rohani, tapi Iya. juga bukan yang rusak lah Iya, istilahnya gitu, iya. biasa aja ya. Biasa aja. Oh, seperti itu ya. Oke, terus akhirnya dari dia mengalami, jadi taunya itu akhirnya terdeteksi penyakit skizofrenia itu dari tahun berapa, Bu?
Itu sebenarnya dari tahun 2000 tuh sudah tahu, karena pernah ini juga dibawa Bapak waktu itu ke rumah sakit ya, di Mitra itu apa ya? Mitra keluarga. Iya, Mitra keluarga itu di psikiatri, dibawa ke psikiatri waktu itu. Berapa tahun, boleh tahu berapa tahun mengalami gangguan-gangguan seperti itu, Bu? Ibu struggle menghadapi si bapak dengan kayak begitu. Tapi itu berapa terakhir tahun? kemarin baru pulang dari. Terakhir memang di Gadok sih, dibawa ke rumah pemulihan, ada 5 tahun di sana. Tapi sebelumnya itu di rumah Bapak, ya ndak ada ini sih, ndak ada perawatan medis Iya, ndak ada, profesional ndak nggak ada, ya? iya. Ibu struggle sendiri dong. Iya, saya sempat sih saya ini juga ya, sama Bapak itu Bersih Apa? tegang. bukan bersih tegang, artinya ya Bapak dengan keadaan Bapak yang suka emosi, marah, iya. bahkan juga dengan kekerasan. Jadi saya menyingkir dulu, sempat saya menyingkir itu, tapi nggak jauh sebenarnya. Saya menyingkir di rumah saya juga sih, di rumah orang tua sebelah, betul bersebelah-sebelahan kami, gitu. Oh, deket ya. Iya. Itu tapi anaknya dibawa juga kan sama ibu? Enggak, anak bersama dengan keluarga. Jadi bapak yang emosional itu sendiri di rumah atau bersama anak maksudnya? Nah, ada orang tua. Ada orang tua waktu itu bersama-sama. Oh, jadi ibu hidup bersama mertua? Iya, mertua. Mertuanya ibu kan? Iya. Oh, jadi anak sama mertua lah Iya, ya? ada bersama-sama. Tapi nggak jadi sasarannya kekerasan bapak? Waktu itu anak kena dampak kekerasannya nggak? Nggak, menurut saya nggak, Bu. Menurut Mesti Bapak, nanya anaknya langsung nih nanti. Kekerasan sama istri biasalah kan. Marah-marah ya, ngomel-ngomel ya. Oh, tapi nggak sampai yang ekstrim gimana KDRT kepada anak nggak ya? Pokoknya masa-masa yang ini ya sangat tidak damai ya di dalam rumah tangga saat itu ya. Yes. Sangat penuh dengan apa? Iya. Sekitar rumah kita penuh dengan coretan-coretan di tembok kita, tetangga kita orang Chinese itu juga penuh coretan semua. Dulu. Iya, Nggak karena pernah. itu Bapak berpikir itu yang tadi saya Nggak. bilang, ada coretan apa, Bapak merasa itu ini, padahal sebenarnya enggak ada. Tadi sakitnya itu membuat Bapak berpikiran seperti itu. Boleh tahu coretannya, Bapak ingat apa nggak coretan itu tulisannya? Banyak, Bu, saya nggak bisa ingat. Positif atau negatif pasti ya? Kata-kata negatif ya coretannya? Jadi nggak ngerti tuh coretannya. Vandalisme, Bu. Kalau sekarang bilang vandalisme, orang coret-coret di dinding. Nggak jelas. Biasa, biasa kirain kan. ada kata-kata kamu jelek lu, enggak. mati lu gitu kirain. Enggak. Itu kayak vandalisme anak-anak remaja atau anak-anak muda iseng-iseng mereka coret-coret. Ini memang banyak. Berarti selama Bapak sama Ibu dia lagi emosi, Ibu menyingkir. Nah, berarti yang ngurus Papa atau suami itu adalah mertua dong? Iya. Bahkan Bapak ini sebenarnya mandiri sebenarnya. Mandiri, masak sebenarnya sendiri. Iya, masak sendiri bisa, nyuci sendiri bisa. Cuma ya kalau lagi datang malesnya ya mungkin ya. Ya pulang ke rumah bapaknya saya dengan anak dua. Iya. Oh. Saya nyuci saya. Pak, tapi boleh tahu gak waktu keadaan seperti itu kan Bapak maksudnya masih fokusnya masih bagus? Ya, masih. Sudah ini, Bu, sudah Mulai terganggu juga fokusnya. Oh, oke. Tapi maksudnya ada pendampingan nggak orang-orang yang takut nih si Bapak totonya melakukan hal-hal yang ekstrim atau kabur dari rumah tanpa kejelasan, nanti takutnya lupa balik rumah atau sampai kayak gitu nggak? Iya, Bapak ini karena Bapak dengan sakitnya itu, yang seperti Bapak bilang, menurut saya nggak ada melakukan kekerasan, tapi sebenarnya Bapak melakukan kekerasan. Nggak ingat, nggak sadar. Iya, nggak sadar dalam ketidaksadarannya. Oke. Jadi ya itu dalam ketidaksadarannya, ya setiap hari itu terjadi KDRT, ya sama saya istrinya. Konflik. Iya, juga anak-anak gitu. Iya. Iya, tapi ya mungkin Bapak nggak ingat. Jadi saya juga karena sakit, saya maklumin. Iya. Saya maklumin. Saya terus berdoa sama Tuhan. Iya. Berpuluh-puluh tahun saya berdoa untuk suami saya supaya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dia, Iya. Tuhan sembuhkan. Nggak ada yang saya inginin. Cuma suami saya boleh sembuh, boleh pulih, berkumpul lagi bersama kami keluarga, bersama anak-anak.
Itu sih yang saya terus minta sama Tuhan. Dan saya Saya percaya, curiga karena semua itu saya percaya Tuhan yang mendengar doa. Dia tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya kadang tidak setia sama dia, tapi Tuhan Yesus tetap setia. Amin. Dan saya boleh melihat kalau suami saya boleh ada sampai hari ini, semua karena Tuhan Yesus. Amin. Walaupun 5 tahun kami, Bapak di sana, hampir 20 tahun lebih kami tidak tinggal bersama, tetapi saya tetap percaya ada waktu Tuhan untuk kami boleh berkumpul kembali. Oh, kenapa akhirnya siapa yang memutuskan untuk akhirnya Bapak dipisahkan dulu nih ke rehab ya? Iya, sebelum itu memang saya yang mengambil tindakan untuk saya pergi dulu sementara, karena kalau saya ada di situ, ini menurut pikiran saya Bisa mati. Iya, kalau saya tidak ada kasihan anak-anak saya, Iya. jadi biarlah saya ini dulu pergi dulu. Tapi tujuan saya pergi bukan untuk apa-apa atau untuk siapa-siapa, tetapi untuk supaya biarlah Tuhan yang membereskan semuanya ini sehingga kita boleh berkumpul lagi, begitu. Oh, and then kemudian Ibu menyingkir dulu, berarti kan nginep dan benar-benar selama berapa tahun Bu? Nggak tinggal di rumah, benar-benar udah nggak nginep 20 tahun. nggak nginep di Iya, rumah bareng iya. gitu. 22. 22 tahun. 22 tahun. Iya. Coba sering bolak-balik kan berdampingan. Enggak, Pak. Karena Bapak bawaannya emosi, marah, penuh kecurigaan. Jadi saya sempat trauma juga. Sempat saya takut, trauma. Karena Itu- pengaruh coretan dan Iya, tambah dikit. iya, itu 22 Bapak sakit. tahun lama sekali Ibu berpisah Iya. dengan Iya. luar biasa. Tapi Bapak suami nggak cari ke sebelah? Dia tahu ada saya di situ. Paling dia cari anak-anak. Dia tanya anak-anak ada ini udah gitu. Nanti kalau dia ada uang dia kasih anak-anak jajan apa gitu. Tapi begitu. Tapi dia maksudnya dia masih bekerja di masa-masa seperti itu? Tidak. Enggak. Ya, cuma kan waktu itu ada dapat Oh, dari oke. kaset-kaset yang dijual itu. Jadi di ada, masa-masa itu Bapak bener-bener udah nggak, karena lagi nggak fokus iya, itu iya. ya. 20 tahun lebih Bapak nggak ngapa-ngapain Iya, lah istilahnya ya. iya. Luar biasa Bu. 22 tahun and then bener-bener akhirnya gimana? Yang Bapak akhirnya dipisahkan untuk Ya, saya waktu itu saya bilang sama keluarga karena mereka mau kasih masuk Bapak di Rehab. iya di rumah sakit jiwa. Saya bilang, saya mohon sama Bapak mertua pada waktu itu kalau bisa berlutut saya berlutut, jangan kasih masuk suami saya ke sana. Biar nanti kita cari dia rumah pemulihan yang rohani, yang Kristen supaya bisa suami saya dirawat di situ. Tapi pada waktu itu mereka ndak respon, jadi ya akhirnya suami saya tetap di rumah dengan kondisi begitu. Kemudian tahun 2019 Bapak mertua meninggal, dia bilang sama saya, sudah Ondang, dia panggil saya Ondang. Ondang mau bawa Ari kemana aja, bawa aja, ndak apa-apa. Bawa, biar dia ikut sama Ondang. Akhirnya waktu itu saya cari-cari rumah pemulihan mana yang bisa buat suami saya di situ. Ada teman-teman hamba Tuhan juga, banyak mereka juga menolong, banyak mereka juga kasih masukan apa untuk ini. Jadi saya sama anak saya waktu itu, Martin, untuk kasih masuk Bapak di rumah pemulihan yang ada di Gadok. Itu tahun 2000 bulan Maret kami bawa Bapak ke sana. rumah pemulihan ya? Iya, jadinya? rumah pemulihan, Kristen. Bethesda namanya, Oh, iya. Oke. Selama berapa tahun? Selama 5 tahun, Bu. 5 tahun Iya. ya. Saya keskip tuh mau nanya perjalanan rohani Ibu, berarti mungkin kalau saya boleh duga dimulai dari sejak Bapak yang sakit Iya, itu ya, Bapak sakit saya kembali lagi. ke Tuhan, Iya, lebih kembali dekat lagi iya, kepada lebih dekat Tuhan. lagi. Saya mulai pelayanan lagi. Oke. Saya mulai pergi ibadah, semua saya ini kan selama 20 tahun kemari dari tahun 2000 itu saya terus untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Iya, Saya minta ampun sama Tuhan kalau selama ini saya sudah menjauh. iya kurang setia sama Tuhan. Pelayanan sekolah minggu juga saya sudah ndain. Setelah itu saya mulai kembali lagi. Ke pelayanan sekolah minggu.
Enggak. Waktu itu sempat. Oh, sempat. pelayanan sekolah minggu berapa tahun, kemudian saya ada pelayanan keluarga di gereja. Ya saya bantu-bantu pelayanan apalah yang bisa saya bikin, saya ini kan. Oh, oke. Saya juga Memberikan Iya. memberikan kembali hati ibu Iya, dan hidup ibu iya. kepada Untuk Tuhan lah ya. sungguh-sungguh lagi ya. Oke, nah mungkin kita juga mau tahu dari yang 5 tahun di pemulihan itu, mungkin apa yang terjadi di 5 tahun itu dan kemudian progresnya bagaimana dan ada sampai hari ini, mungkin kita mau tahu juga dari situ. Iya, jadi setelah dibawa itu di rumah pemulihan itu, jadi kan tidak boleh dikunjungi sama keluarga, harus tinggal dulu selama beberapa hampir setengah tahun waktu itu, baru setelah itu boleh dikunjungi, tapi itu pun untuk acara-acara tertentu seperti hari Paskah, hari Natal, kami keluarga boleh datang berkunjung. Jadi saya sama anak-anak, sama ada beberapa saudara keluarga dari suami datang untuk kunjungi ke rumah pemulihan itu. Di Gadok itu. Nah, kenapa istilahnya kenapa 5 tahun? Setelah 5 tahun sembuh atau gimana? Iya, jadi ceritanya ini mujizat Bu yang saya rasakan sama Tuhan. Memang waktunya Tuhan kami harus berkumpul. Nah, setelah 5 tahun itu. Ya. Jadi tiba-tiba yang pemilik rumah pemulihan ini meninggal karena sakit. Terus istrinya yang pegang, dokter juga. Terus dia bilang sama anak saya, udah Bapak dibawa pulang aja. Memang kondisinya juga lagi keadaan sudah baik ini, sudah nggak seperti ini dulu lagi, sudah baik, sudah. Jadi bawa aja pulang katanya. Jadi dari situlah kami juga kaget karena nggak menyangka mendadak tiba-tiba dipanggil untuk bawa Bapak pulang. Jadi ya kami senang, kami bersyukur. Mungkin inilah waktunya Tuhan untuk kami bersama, itulah yang saya rasakan. Ya Tuhan luar biasa gitu. Dengan cara Tuhan yang tiba-tiba harus pulang gitu. Tadinya kami berpikir ya kapan, mau berapa lama lagi gitu. Tapi rupanya waktu itulah tahun 2024 bulan awal November, Bapak mulai bersama dengan kita sampai sekarang. Dan puji Tuhannya, dengan penyakit skizofrenia Bapak, tapi tidak membatasi dia, membatasi kuasa Tuhan untuk mencipta karya-karya. Masih ada 10 lagu ya, lagu rohani yang Bapak ciptakan setelah keluar dari rumah pemulihan itu. Jadi ya, saya bersyukur karena Tuhan Yesus baik yang saya rasakan. Begitu luar biasa Tuhan. Bagaimana trauma ibu setelah itu? Kalau mau dibilang trauma, ngelihat Bapak aja dari jauh saya sudah lari. Pernah waktu itu anak saya sedang cukur rambut, saya mau lihat anak saya. Tahu-tahu Bapak ada di situ, saya rasanya mau lari nyemplung ke kali karena itu ada kali. Karena nggak tahu mau jalannya, saking takutnya, saking trauma. Seberapa seramnya Bapak? Iya, seberapa apakah cuma KDRT-nya? Kekerasan verbal? Iya, apa sih yang atau sampai begitu? kekerasan fisik? Apa yang pernah Kekerasan fisik juga. Oh, Iya. Ada ya? Ibu luka-luka dong dulu sempat Iya, luka. ini sempat ini. Oh gitu. Iya. Cuma Bapak kalau ditanya, Bapak Iya, akan iya, bilang iya. ini karena Iya, iya. Bapak merasa Enggak, tidak. karena iya. ke-skip ya, Iya. memori-memori Ya, tapi itu dia. pun Betul. saya mengampuni Bapak, saya mengampuni dia karena saya tahu dia sakit. Iya. Pengertian ibu lah kepada suami, akhirnya ibu tuh melupakan, nggak memasalahkan. Iya. Bahkan bukannya pengertian, saya percaya itu kasih. Dengan orang saja saya harus mengampuni, apalagi dengan Pasangan sendiri. iya, pasangan sendiri. Betul, betul. Nah, itu. Nah setelah pulang dari pengobatan itu 5 tahun, kondisi Bapak jauh lebih baik daripada sebelumnya. Iya. Udah jarang emosi. Iya, puji Tuhan sudah mulai tenang Bapak. Kalau dulu kan ya itu tadi dengan kekerasan, dengan ini, tapi puji Tuhan Bapak sudah banyak dipulihkan Tuhan. Saya percaya ke depannya Tuhan terus pulihkan Bapak. Amin. Walaupun ini lagi proses, Iya, tapi amin. saya percaya waktu Tuhan, waktu yang paling bagus, yang terbaik buat Bapak Aris Sapulete. Amin. Ya. Banyak senyum Pak. Hati yang Ya, bergembira kamu nanti- adalah obat yang manjur. Kamu nanti bikin senyum ya dia. Ya. Tapi luar biasanya tuh ya yang mujizat yang terjadi di Bapak keluar dari yang rumah pemulihan Bethesda itu,
ajaibnya itu bagaimana mereka men-treat Bapak, itu yang kayaknya kita perlu pelajari, Bu. Itu luar biasa. Ini kapan-kapan boleh tuh saya undang tuh owner banyak. Bagaimana dia bisa Saya membuat kurang tahu bagaimana di pasiennya. sana, ya, tapi yang saya tahu Selain kasih Iya. Tuhan, doa Iya, pasti, tapi iya. saya percaya ada treatment-treatment yang Iya. memang secara dia profesional lah, Iya, bisa mungkin, menangani iya. skizofrenia. Nggak gampang loh, Bu. iya. Ya kan luar biasa. Jadi Ibu udah terima Bapak udah agak mendingan dan bersyukur banget dong Ya, ya, Bu, bersyukur, ya. paling bersyukur karena apa yang saya doakan Tuhan jawab semuanya. Dalam arti suami saya pulih sembuh, saya sudah sangat bersyukur. Anak-anak boleh hidup sehat, boleh melayani Tuhan, saya sangat bersyukur karena itu kerinduan hati saya sebenarnya. Wow. Padahal kalau secara kasus kalau tidak ada Tuhan Yesus udah bubar tuh, Bu. Iya, nggak mungkin Udah bubar, bertahan. nggak mungkin 20 bertahan. tahun lebih, Bu. Iya, 20 tahun. 22 tahun lebih. Ya, dan juga penyakit Bapak akan gitu-gitu aja. Mungkin maaf ya sampai Iya. selanjutnya gitu. Karya Tuhan luar biasa, Bu. Doa Ibu tuh berarti lumayan kencang, bukan lumayan lagi ya. Udah kayak Ya semua karena Tuhan Yesus, Bu. Iya. air karena matanya kebaikan Tuhan. udah tiap hari kali ya. Iya, karena setiap kali mengingat suami saya di mana aja, saya lagi di bus, saya lagi tiba-tiba aja saya menangis. Saya merasa sedih gitu ya, tetapi saya tahu ada Tuhan Yesus yang pasti menolong. Jadi setiap hari memang saya berdoa berpuluh-puluh tahun, saya percaya Tuhan mendengar doa. Sehingga kalau suami saya boleh ada sampai hari ini, anak-anak boleh ada, boleh sehat dalam pemeliharaan Tuhan, itu sungguh luar biasa buat saya. Yang Tuhan luar ajaib, biasanya juga ya. padahal Ibu waktu 20 tahun lalu pasti masih lebih Iya. cantik lagi, langsing, masih ranu-ranunya bisa menikah lagi sebenarnya ya. Iya, Tetapi tidak ada pikiran itu, Bu. luar biasanya Iya, saya kesetiaan berpikir Ibu sampai suami 20 saya. tahun loh, Bu. Iya. Kesetiaannya loh yang nggak gampang loh setiap wanita, Bu. Apalagi mengalami KDRT fisik, Bu. Karena saya dengar dari banyak pengalaman konseling kami aja, baru berapa tahun udah nyerah. Ibu 20 tahun ini salah satu keajaiban kasih Ya, seorang istri. karena mengenal kasih Tuhan, Iya, sehingga karena kasih mengenal itu yang kasih Tuhan. menguatkan. Iya, betul. Iya, Kasih Tuhan Yesus itulah yang menguatkan. luar biasa. Ya, ya bersyukurlah. Mungkin dari pertanyaan saya, kalau sekarang ini Bapak kan tadi setelah keluar tulis 10 lagu. Nah, lagu ini sampai sekarang itu dinyanyikan di gereja-gereja yang rohani itu? Belum, Pak. Masih Belum, buat Pak. lagu. Belum. Jadi ini ceritanya Bapak punya lagu ini bagus-bagus, Bu. Lagu-lagunya. Jadi belum dibikin musik, baru cuma pakai iringan gitar saja. Jadi memang kerinduan kami, apalagi pencipta ya, pengennya lagunya itu didengar orang, bisa diterima banyak orang, jadi berkat. Apalagi ini lagu rohani kan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi belum ada ya, belum ada dibikin untuk masuk studio atau ada orang pernah kita tawarkan, tapi mereka pada katanya lagunya mereka nggak berani karena baru. Jadi kalau lagu-lagu yang lama mereka berani karena sudah tahu lagunya bagus, begitu. Padahal lagunya bagus-bagus, cuma karena belum ada musik, masih kosong-kosong, masih polos-polos. Jadi mungkin orang kurang tertarik atau bagaimana. Tapi saya percaya ada waktu Tuhan untuk semuanya itu. Amin. Amin. Ya mungkin bisa dibantu sama anaknya untuk mulai anaknya nyanyi-nyanyi dulu. Iya, iya. Biar kalau nanti mungkin kan setiap lagu yang dicipta itu kan nanti akan menemukan nada yang tepat. Iya. Dan kalau memang bisa direkam, diupload di media sosial, YouTube, ya siapa tahu bisa Iya. Sudah di YouTube sih, Pak. Sudah ada? kita kasih masuk di YouTube. Baru Bapak menyanyi gitu dengan iringan gitar. Tapi belum ada musik, belum ada jadi kelihatannya belum menarik begitu mungkin ya. Tapi kenapa Tuhan ke gunung-gunung ku layangkan mataku? Dari mana Tuhan datangnya pertolonganku? Semua ini ku letakkan dalam tanganmu, bagaikan doa
yang mengharapkan penyertaanmu. Belum ada orang yang mau untuk memakai lagu itu untuk mau nyanyi di YouTube sendiri gitu. Nama YouTube-nya nanti kita tag Iya. di link ya. Boleh nanti. Siapa tahu ada Iya. yang mau lirik. Iya, boleh. Nah, terus boleh kita mau tahu juga selain kasih Ibu kepada Tuhan dan melihat Tuhan, apa yang dasar kekuatan Ibu untuk terus sabar setia dan menunggu Bapak sembuh? Ya karena cinta kali ya, Bu. Cinta kepada Tuhan juga, cinta sama suami, cinta sama anak-anak saya cinta keluarga saya, itu yang bikin saya Bertahan. tetap ya. Pernah Tetap berpikir bertahan. nggak suatu saat punya iman bahwa saya tahu suami saya pasti suatu saat akan sembuh? Saya percaya Tuhan pasti bisa sembuhkan, walaupun mungkin dalam pikiran saya mungkin nggak melihat, tetapi saya pasti yakin pasti Tuhan pulihkan suami saya. Itu sih ini saya iman saya, walaupun saya belum lihat pada waktu itu, tapi saya percaya bahwa ada waktu Tuhan untuk kami berkumpul kembali, walaupun ada teman-teman, ada saudara, keluarga, bahkan mereka sudah pesimis dengan itu. Tetapi saya enggak, saya tetap optimis, saya percaya Tuhan saya dahsyat, luar biasa. Amin. Ada gak suara-suara sumbang, udahlah suami kayak gitu tinggalin aja gitu? Banyak, Bu. Banyak. Tetapi saya nggak menghiraukan suara itu, karena itu bukan suara Tuhan. Tuhan nggak pernah menginginkan Perceraian. anak-anaknya perceraian, itu tidak ada Maaf, dalam Bu, suara itu dari orang dunia atau orang gereja, Bu? orang dunia. Orang dunia. Ada juga orang gereja, tapi yang yang Rada-rada. begitulah ya. Oh. Ya. Iya. Puji Tuhan ya. Hmm. Jadi oke, sekarang ke Bapak nih, Pak. Bagaimana Pak setelah Setelah kalau- kembali ke Ibu. Justru saya penasaran apa yang terjadi di rumah pemulihan Bethesda, Bu? Pak, kalau yang Bapak rasakan waktu itu, seingat Bapak. Ada apa, ibadah setiap hari, Bu. Oke. Iya, terus makannya, terus Oke. gitu aja. Kita bangun pagi, makan, sarapan, ibadah, waktu kerja, Baca firman katanya. baca firman, ya begitu. Oh, kayak pastori dong ya? Iya. Oh, bekerja apa? Maksudnya mungkin disuruh nyapu, Nyapu, ngelap-ngelap, bersih-bersih, Bu. ada merasa, Ngepel. ada merasa bosen nggak Pak waktu di Bethesda disuruh gitu mulu Ya gitu? karena dari situ ke situ dikurung di satu ruangan, itu skill juga ketemu orang sana yang bosan. Bosen ya? Teringat nggak wajah istri waktu di situ? Saya selalu doa saja saya. Kalau teringat saya doa sama ia dan anak-anak. Awal-awal pas masuk, maksudnya gini, pernah gak ada pemberontakan dari Bapak waktu di pertama kali dimasukin? Kok gue kayak Iya, dikurung, berontak? Saya lawan mereka. Lawan katanya mereka. Iya, saya lawan, saya katakan saya punya lagu tidak. Mungkin itu kayak rumah sakit jiwa, tapi mungkin dengan sentuhan rohani kali ya, Bu? Enggak, bukan rumah sakit jiwa, Bu. Memang rumah pemulihan. Makanya semacam seperti itu. Seperti biasa dibebas. Rumah Bisa pemulihan. aktivitas. Artinya seperti kayak sekolah Alkitab lah, karena Iya, mereka ada iya. baca firman, bangun pagi, doa, Tapi nanti di malam kurung ada kan doa. takutnya kabur. Kalau orang yang nggak fokus kan takutnya kabur. Enggak. Enggak, itu aja. ruangan khusus mereka memang di ruangan khusus. Jadi dari Jadi situ ke situ aja setiap hari. nggak bisa keluar mereka memang, nggak bisa keluar, Bu. Karena di depan juga dijaga itu di depan, jadi nggak bisa keluar. Dan itu wanita pria jadi satu. Enggak Dipisah. dipisah. Beda. Kalau perempuan itu agak di atas bukit, karena itu kan kayak di lembah begitu mereka. Laki-laki agak di bawah gitu, di ruangan, di satu ruangan di bawah. Perempuan di atas, ada pengasuhnya, apa namanya, mentor-mentornya. Yang perempuan di atas, laki-laki di bawah. Laki di mentor laki, Iya, wanita di iya mentor begitu, iya. wanita. Iya. Oke, di titik mana Pak rasanya saya akhirnya merasa sadar gitu Pak? Saya berjalan waktu kosong, saya nggak cipta lagu juga, saya nggak ketemu sama istri sama anak-anak. Jadi saya hanya berdoa aja untuk kelak
saya bisa ketemu dan saya mau minta maaf sama dia tentang apa yang mungkin dia sebut tadi, kekerasan atau apa yang mau baik ucapan maupun tindakan. Ya. Saya selalu teringat, saya berdoa aja. Ya. Tapi pernah di sana tuh kan katanya yang dipulangin sama dokternya sendiri kan ya, bukan dari keinginan Bapak ya? Iya, Bapak sih pengen pulang, cuma lama-lama Bapak rasa udahlah di sini gitu. Iya. Awalnya nolak, katanya nyaman. Tahu-tahu datanglah itu pengurus di sana, udah Bapak bisa dibawa pulang, kondisinya juga udah semakin baik, sudah pulang gitu. Jadi dibawalah kami pulang Bapak. Pas pulang rasanya gimana Pak? Ya, 5 tahun saya. Udah nyaman di sana kan Pak? Enggak, Bu. Kirain. Jadi waktu pulang ke rumah rasanya kangen dengan rumah ya Pak? Iya, anak-anak dua saya, istri saya juga yang waktu itu mungkin saya telah hilang berbuat kekerasan atau demikian. Nah, Maaf. setelah pulang Pak, ada kayak seremoni gak, pelukan atau gimana gitu, ada gak Bu? Iya, Bapak waktu pulang sih biasa aja, artinya karena kita masih dalam keadaan takjub ya, apa ya, dalam arti nggak menyangka ya gitu. Ya pastilah pelukan, karena apa, bersyukur kita boleh berkumpul lagi dengan anak-anak juga, dengan menantu, semua kita bersyukur sama Tuhan gitu. Ada pelukan, ada. Dirayain nggak? Iya. Minta maaf Bapak sama saya. Iya. Dirayain makan-makan bareng? Oh, kalau dirayain secara spesial enggak, Enggak tapi ya? kita pastilah kita berkumpul makan, Oke, kita oke. berdoa, Iya. bersyukur karena Tuhan Yesus baik gitu. Amin. Terus setelah pemulihan rekonsiliasi pertama itu berarti kan rekonsiliasi pertama kali ya Iya. Bu ya? Setelah sekian puluh tahun Ibu Iya. menunggu kan? Iya. Setelah itu bagaimana kehidupan rohani Bapak dan Ibu sejak itu? Ya, setelah itu kami setiap hari Minggu kami pergi ke gereja dengan anak. Kami pergi di ibadah di GBI Kayu Mas, di situ kan kita berjemaat, saya berjemaat, dan memang Bapak dulu kan gembala di GBI Kayu Mas itu. Bapak saya. Oh, Bapak kandung. Iya, Bapak. Oh. Tapi sudah meninggal beliau. Jadi saya kan membantu pelayanan beliau di sana. Terus saya kembali lagi ke sana. Jadi saya bilang sama suami, kita mau ke gereja. Suami bilang saya ikut. Ondang mau gereja di mana? Maksud saya mau bergereja di mana? Dia ikut untuk beribadah di mana aja. Bahkan sekarang Bapak kalau ada acara-acara, saya kan suka pergi ke ibadah lansia juga, ada pelayanan juga di situ. Bapak ikut, nggak pernah absen. Terus ikut ada ibadah keluarga di family care di gereja juga. Kebetulan kita juga di situ ada koordinator di situ, jadi sama-sama juga. Pokoknya Bapak terus ikut. Dari ikut sejak beribadah. itu? Sejak kita bersama yang keluar dari itu, kita bersama-sama. Bapak juga lebih baik, nggak marah-marah, nggak emosi sama saya. Dia juga sayang sama saya, sudah minta maaf. Jadi apa ya, saya merasa Tuhan Yesus itu luar biasa gitu. Happy ending Memulihkan, ya. Happy endingnya ya, Iya. akhirnya sampai hari ini Iya. ya. Oh, luar biasa. Dan hubungan anak nih yang saya penasaran, bagaimana hubungan anak? Ada sempat pahit gak sama papanya? Apa nanti saya nanya aja sama anaknya ya? Untuk melukiskan perasaan anak saat itu. Pasti luar biasa ini ya. Oke. Pokoknya sampai hari ini gereja bareng-bareng. Bapak melayani nggak di gereja sekarang? Disuruh sih untuk Bapak main musik, cuma Bapak lagi kondisinya lagi kurang enak ini, jadi nanti aja katanya. Jadi belum, tapi Bapak ditawarkan untuk pegang bass, apa kan ininya bass. Oh, masih bisa untuk main bass, masih iya, bisa. Masih, Oh. cuma karena kondisinya lagi kurang ini, kurang sehat, bagian perutnya katanya suka agak ini, mungkin karena asam lambung kali ya. Jadi Bapak bilang nanti, tapi Bapak juga aktif di dalam apa, kalau ada kaum Bapak menyanyi, Bapak ikut nyanyi gitu ya. Jadi dia bukan, maksudnya dia jadi orang yang ceria lagi lah ya, nggak yang minder gara-gara masa lalu, dia nggak seperti iya, itu ya. Selalu saya bilang sama Bapak, nggak usah lihat lagi yang di belakang, kita ke depan bersama Tuhan Yesus.
Biar sama-sama di hari tua ya Pak. Ya. Iya. Amin. Amin, luar biasa. Sampai Tuhan memanggil. Amin. Luar biasa, yes. Jadi dari seorang pengarang lagu Poco-Poco mengalami krisis di dalam masa rumah tangganya, dan ada seorang istri yang menunggu selama 20 tahun ya Bu ya, dan akhirnya Tuhan persatukan kembali. Amin. Inti ceritanya. Jadi apapun yang kesuksesan dunia nggak ada artinya kalau bukan Tuhan yang Iya. ikut Betul. campur tangan Iya. di dalam. Luar biasa. Pak, jadi ada pesan tertentu Pak buat para pemirsa. Mungkin ada yang fans lagu Poco-Poco juga, mungkin Bapak bisa kasih pesan. Terima kasih aja. Terima Lagu kasih. saya diterima ya. Hah? Lagu saya diterima, terima kasih aja. Oh, tuh terima kasih katanya lagunya diterima masyarakat. Puji Tuhan. Yes, mungkin kita akhiri ya Ya. podcast ini, dan kami berterima kasih sudah bisa mendengar cerita yang luar biasa. Sama-sama, terima kasih. Kami bisa bertemu dengan pengarang lagu yang legendaris Terima Poco-Poco kasih. ya, Terima dan kasih Bu. ternyata juga kisah yang luar biasa, dan seorang istri yang sabar menghadapi suami, Puji cinta Tuhan. yang unconditional love ya, cinta yang tidak bersyarat ya, dan praktek kasih Tuhan yang nyata di dalam keluarga Amin. Ibu. Makasih. Iya, kiranya semoga pelayanan Bapak Ibu semakin bersinar di masa tua. Amin. Cerita Bapak Ibu menjadi inspirasi buat banyak orang, Amin. bahwa kisah cinta sejati masih ada di dalam Tuhan Yesus, dan memang Amin. harus ada Iya. gitu kan. Dan biarlah anak keturunannya juga terus semakin bernyala-nyala melayani Tuhan, karena Amin, kasih amin. Tuhan nyata melalui ibu dan bapaknya yang bersatu kembali menjadi inspirasi, terutama ada seorang ibu yang kuat. Mungkin sedikit lagi Bapak, apa ada yang mau bicarakan kepada ibu mungkin? Nggak ada Bu. Ah, Nggak ada kecuali minta maaf saja. minta maaf. Ya, maaf. Bapak masih merasa bersalah dengan ibu sampai hari ini? Iya merasa bersalah Bu. Saya Masih merasa. Terasa. Tapi ibu nggak pernah menghakimi kesalahan Bapak? Saya nggak tahu juga karena 20 tahun kita nggak ketemu. Oh, tapi selama rekonsiliasi pernah nggak Bapak dengar ibu mengingatkan kesalahan Bapak, dosa Bapak dulu, menghakimi? Udah saling maaf. Nggak pernah ya? Wow, luar biasa. Tidak sedikit pun mengungkit masa lalu ya Pak? Udah saling maaf kita. Maaf. Wow. Kasih hati seluas samudra ya Bu ya. Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Ya. Oke. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengar kesaksian daripada Bapak Ari Sapulete yang menyaksikan perjalanan hidup. Dia seorang penulis lagu Poco-Poco, lagu yang terkenal, tetapi kehidupannya tidak seindah dengan ciptaan lagunya. Tetapi ia bersyukur memiliki istri yang luar biasa. Sekalipun Bapak Ari di dalam hidupnya di masa mudanya sudah mengalami gangguan penyakit, yaitu penyakit skizofrenia yang dia menderita, tetapi dia punya istri yang luar biasa yang sungguh mengasihi dia, sabar hingga 20 tahun penantian, dan akhirnya penantian di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Istrinya selalu mendoakan suaminya, bahkan di tengah 20 tahun istrinya terus mendekatkan diri kepada Tuhan, dan hari ini sesuai dengan kesaksian bahwa Tuhan memulihkan kembali pernikahan mereka disatukan kembali, bahkan penyakit yang diderita Pak Ari berangsur-angsur pulih. Amin. Yes. Seperti normal kembali. Amin. Yes, amin, luar biasa. Jadi cerita Bapak Ari Sapulete dan Ibu Sondang istrinya adalah sebuah kisah nyata di mana Tuhan mampu memulihkan sebuah hubungan yang hancur, rusak, tidak berpengharapan sekalipun. Bahkan mereka sempat terpisah sekian lama, tapi ternyata Tuhan tidak lepas tangan. Amin. Karena ada doa seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi teman-teman jangan pernah menyepelekan arti dan kuasa sebuah doa. Waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh,
Tuhan bekerja. Setiap doa kita, mungkin besok, seminggu, sebulan, setahun, seolah belum ada mukjizat. Tapi saya percaya setiap doa yang kita haturkan kepada Tuhan dengan tulus, dituliskan di dalam Tuhan, dan itu akan menjadi agenda Tuhan. Dan tunggu waktunya Tuhan untuk bekerja secara ajaib. Mungkin rasanya kok lama banget ya, tapi saya percaya di saat proses bersama Tuhan, entah lama ataupun singkat, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan buat setiap pribadi anak-anaknya. Seperti Ibu Sondang, kita lihat bagaimana dia yang sejak menikah sudah mulai menjauh dari Tuhan, dan kemudian diizinkan suatu masalah besar dalam rumah tangganya, dan kemudian lewat itu Ibu Sondang mulai kembali mendekatkan diri, mengabdikan diri kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan sedang memproses pribadi dan iman Ibu Sondang sampai sempurna, dan juga buat Pak Ari juga di dalam proses perjalanannya bagaimana dia akhirnya menyadari, dan kembali akhirnya waktu Tuhan mulai berurusan dengan dia mulai taat, rajin beribadah di sebuah rumah pemulihan. Di situ saya percaya menemukan Tuhan, merasakan Tuhan, dan dia kembali kepada kehidupan yang menjadi anak Tuhan kembali. Dan saya percaya di dalam umat Tuhan ujung-ujungnya adalah pertobatan dan kasih Tuhan. Dan kita sangat bersyukur untuk narasumber ini, yang saya berdoa dan kita berharap ya bahwa video ini akan menjadi satu semangat buat setiap teman-teman yang sudah patah arang, yang sudah putus asa menghadapi suami yang mungkin sampai KDRT dan rasanya udah bohwat, nggak ada harapan. Semoga video ini akan membangkitkan iman teman-teman untuk tetap setia di dalam pernikahan, dan kita melihat waktu mereka bersatu di dalam Tuhan, rasanya bahagia, Amin. ada kedamaian, dan itulah yang kita semua tahu bahwa damai sejahtera itu tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini, tetapi hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, bagi teman-teman yang ingin kesaksian boleh hubungin kami, dan juga teman-teman yang ingin didukung doa boleh hubungi DM Instagram, TikTok Keluarga Hati Ilahi, dan juga yang belum subscribe boleh silakan subscribe itu gratis, dan juga tekan bel notifikasi supaya mendapatkan update video terbaru daripada kami. Dan kami mau pamit dan undur diri, sekiranya video ini memberkati teman-teman semua dan melihat bahwa kisah ini membuktikan Tuhan Yesus itu nyata. Amin. Kami mau berterima kasih buat Bapak Ari Sapulete dan Ibu Sondang. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih, Pak. Biarlah Ibu. karya-karya Ibu semakin memberkati, Amin. dan juga lagu-lagu yang tadi belum terbit, biarlah segera terbit oleh kehendak Tuhan. Makasih. Terus bernyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Masih Terima Pak. kasih. Terima kasih Bu Ana. Makasih, Bu. Terima kasih Pak. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.